Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ai Kuni Zahroka dengan NIM 12550120997. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya dengan mata kuliah pemrograman berorientasi objek. Pada bagian ini, saya akan menjelaskan source code sistem perpustakaan yang saya bangun dengan menggunakan bahasa pemrograman Python dengan pendekatan Object Oriented Programming atau OOP. Program ini terdiri dari beberapa kelas yang saling berinteraksi untuk mengolah data perpustakaan seperti buku, pengguna, peminjaman, dan laporan denda. Saya akan menjelaskan mulai dari kelas yang paling dasar hingga alur utama pada fungsi main. Yang pertama ada kelas RA. Kelas ini digunakan untuk mempresentasikan lokasi fisik penyimpanan buku di perpustakaan. Pada konstruktor init, kelas RA memiliki 3 atribut, yaitu nomor RA, kode RA, dan lokasi. Ketiga atribut ini kemudian disimpan ke dalam objek menggunakan keyword save. Kelas ini juga memiliki metode str atau string yang berfungsi untuk mengubah objek RA menjadi string yang mudah dibaca ketika dicetak. Dengan metode ini, informasi RA dapat ditampilkan secara rapi. RA nomor berapa, kodenya apa, dan lokasinya ada di mana. Selanjutnya ada kelas kategori. Kelas ini digunakan untuk mengelompokkan buku berdasarkan jenis atau bidangnya. Nah, atribut yang dimiliki ada ID kategori dan nama. Metode str, string, mengembalikan nilai nama kategori sehingga objek kategori dipanggil dalam print yang tampil hanya nama kategorinya saja. Hal ini mempermudah tampilan informasi di dalam buku. Kemudian ada kelas buku. Nah, kelas buku ini merupakan inti dari sistem perpustakaan. Suatu kelas memiliki banyak atribut karena menyimpan informasi buku secara lengkap, yaitu ID buku, judul, penulis, tahun, ISBN, penerbit, jumlah halaman, bahasa, kondisi, kategori, dan RA. Kemudian atribut, dan ada juga atribut tersedia. Nah, atribut tersedia ini secara default bernilai true, yang berarti buku masih bisa dipinjam. Nah, pada kelas kategori ini relasi association karena atribut kategori bertipe objek kategori. Jadi kategori ini bertipe objek kategori dan atribut RA bertipe objek RA. Ini menunjukkan penerapan konsep relasi antar objek dalam OOP. Nah, metode info digunakan untuk menampilkan seluruh detail buku dalam format yang rapi. Di dalam metode ini terdapat pengecekan status menggunakan operator ternary untuk menentukan apakah buku tersedia atau sedang dipinjam. Selanjutnya ada kelas pengguna. Ini yang berfungsi sebagai parent class atau bisa disebut superclass atau kelas induk. Nah, kelas ini memiliki atribut dasar pengguna, ada ID pengguna, nama, email, nomor HP, dan passwordnya. Nah, metode login digunakan untuk memvalidasi email. Nilai ini untuk mengembalikan nilai boolean. True jika cocok dan false jika tidak cocok. Nah, jika email dan password cocok, maka dia akan masuk. Jika dia tidak cocok, maka dia tidak akan bisa masuk. Nah, kelas ini akan diwarisi oleh admin dan juga mahasiswa. Selanjutnya ada admin. Admin di sini adalah turunan dari pengguna atau mewarisi kelas pengguna. Hal ini terlihat dari penggunaan super init yang merupakan implementasi konsep inheritance atau konsep pewarisan. Nah, admin memiliki atribut tambahan yaitu username dan NIP. Di sini admin ini memiliki metode hak akses. Jadi admin memiliki beberapa metode yang penting, yaitu tambah buku, menambahkan buku ke dalam perpustakaan, tambah kategori, menambahkan kategori, tambah RA, menambahkan RA. Kemudian ada kelas mahasiswa. Nah, sama juga kelas mahasiswa ini merupakan turunan dari kelas pengguna, sama seperti admin tadi. Adapun atribut tambahannya yaitu NIM dan prodi. Kelas ini merepresentasikan pengguna yang dapat melakukan peminjaman dan pengembalian buku. Jadi kelas mahasiswa ini hanya dapat meminjam dan mengembalikan buku. Berikutnya adalah kelas peminjaman yang bertanggung jawab terhadap transaksi peminjaman. Nah, saat objek dibuat, konsep menyimpan objek mahasiswa, objek buku,
tanggal pinjam menggunakan date time now, tanggal jatuh tempo, ini saya buat jadi jatuh temponya sekitar 7 hari setelah tanggal peminjaman. Kemudian saya buat simulasi keterlambatan juga 3 hari. Nah, variabel denda diinisialisasi dengan 0 dulu. Metode proses ini akan mengecek apakah buku tersedia. Jika tersedia, maka status buku diubah menjadi false, yang mana menampilkan informasi peminjaman. Jika tidak tersedia, maka print buku tidak tersedia. Metode pengembalian. Nah, metode ini mengembalikan status buku menjadi tersedia, menghitung keterlambatan mahasiswa, kemudian memanggil denda untuk hitung dan menampilkan jumlah denda. Nah, metode denda ini ada di kelas denda. Jadi tarif per hari sama dengan 1.000. Di sini dihitung berapa hari keterlambatannya, kemudian dikalikan 1.000. Seperti tadi contohnya, terlambatnya 3 hari, dikalikan 1.000, maka menjadi 3.000. Selanjutnya kelas perpustakaan. Nah, kelas perpustakaan ini berfungsi sebagai pengelola utama seluruh data. Nah, kelas ini menyimpan daftar buku, daftar kategori, daftar rak, daftar riwayat transaksi, dan total denda. Kelas ini memiliki berbagai metode penting seperti tambah kategori, tambah rak, tambah buku. Nah, kalau tadi admin juga bisa tambah kategori, tapi admin tuh hanya bisa menambahkan, bukan menyimpan. Tapi kalau perpustakaan ini, dia yang menyimpannya. Jadi admin hanya menambahkan atau memasukkan ke dalam perpustakaan itu, ke dalam sistem. Nah, yang menyimpannya itu perpustakaan. Kemudian ada tambah transaksi, tampilkan buku di sini. Untuk buku di dalam save daftar buku, jika bukunya ada, maka di print seluruh buku, ditampilkan seluruh bukunya apa saja. Dev cari berdasarkan kategori, save nama kategori. Nah, di sini menampilkan berdasarkan kategorinya, dicari kategorinya teknologi, maka tampilnya seumpama teknologi informasi kan masuk ke dalam kategori, di kategori teknologi dia muncul dia. Terus cari berdasarkan rak, buku di rak mana, maka tampilkan buku yang ada di dalam rak tersebut. Kemudian dev tampilkan riwayat. Di sini ada riwayat transaksinya. For ini save riwayat transaksi ini memanggil riwayat transaksi. Kemudian ada laporan total denda. Ini seluruh denda sama dengan save total denda. Selanjutnya main. Di main, program ini mulai dijalankan, yaitu alur programnya ini jadi pertama membuat objek perpustakaan adminnya ini, kemudian admin menambah kategorinya ini, admin menambah rak, ini rak tadi nomor rak, kode rak, dan lokasinya. Admin menambah rak, kemudian admin menambah buku. Di sini ini nomor bukunya, ID bukunya, judul buku, penulis, tahun, ini SBN. Selanjutnya ada ini data mahasiswanya. Kemudian mahasiswa meminjam buku. Di sini ada transaksi peminjaman. Mahasiswa buku 1. Yang meminjam mahasiswa meminjam buku 1. Buku 1 tadi adalah buku pemrograman Python. Kemudian ada transaksi diproses, ada transaksi pengembalian, simpan ke riwayat. Ini tadi di dalam perpustakaan tadi, tampilkan riwayat ini. Kemudian ada laporan total denda tadi juga ada di perpustakaan tadi. Ini untuk outputannya. Pertama tadi kan menambahkan kategori buku, proses peminjaman, meminjam pemrograman Python, tanggalnya segini, diproses, ini proses pengembaliannya, masuk riwayat transaksi, ini denda 3.000 karena terlambat 3 hari.
Setelah melihat implementasi pada source code, selanjutnya saya akan menjelaskan UML class diagram untuk melihat hubungan antar kelas secara visual. Selanjutnya, saya akan menjelaskan UML class diagram dari sistem perpustakaan yang tadi telah saya rancang. Diagram ini menggambarkan struktur kelas, atribut metode, dan serta hubungan antar kelas dalam sistem. Yang pertama ada kelas pengguna. Jadi kelas pengguna ini adalah parent class atau superclass, kelas induk. Pada bagian paling atas nih, kelas ini memiliki atribut ID pengguna, nama, email, no HP, dan password. Serta metodenya ada login. Nah, kelas pengguna ini adalah menjadi induk bagi dua kelas turunan, yaitu admin dan mahasiswa. Nah, di sisi kanan terdapat kelas admin yang mewarisi kelas pengguna. Nah, admin di sini memiliki atribut tambahan, yaitu username dan nib. Serta metode khususnya adalah tambah kategori, tambah rak, dan tambah buku. Hal ini menunjukkan bahwa admin memiliki hak akses untuk mengolah data perpustakaan. Itu yang membedakan dengan pengguna mahasiswa. Nah, mahasiswa ini memiliki atribut tambahan NIM dan prodi dengan metode pinjam buku dan kembalikan buku. Nah, kelas ini mempresentasikan pengguna yang dapat melakukan peminjaman buku dan pengembalian buku. Nah, mahasiswa ini hanya memiliki dua hak akses, tapi nggak bisa menambah kategori, nggak bisa mengacak-ngacak dalam sistem perpustakaan itu. Hanya admin yang bisa melakukannya. Kemudian pada bagian pusat sistem, ini ada perpustakaan ini pusat sistemnya, kelas perpustakaan atau core system. Nah, di sini kelas ini menyimpan beberapa atribut penting, nama, daftar buku, daftar kategori, daftar rak, total denda. Nah, metode yang dimilikinya antara lain adalah tambah kategori, bisa nambah rak, tambah buku. Ini berbeda ya dengan admin. Kalau admin ini kan dia hanya bisa menambah, tapi kalau perpustakaan ini dia yang menyimpan. Ini tampilkan semua buku, tampilkan riwayat, tampilkan juga bisa menghitung untuk menampilkan laporan total denda. Kelas ini berperan sebagai controller utama dalam sistem. Nah, kelas ini menyimpan informasi detail buku. Atribut yang dimiliki cukup lengkap seperti ID buku, judul, penulis, tahun, penerbit, SBN, halaman, bahasa, kategori, rak, tersedia. Metodenya ada info. Nah, selanjutnya ada kelas kategori. Kategori digunakan untuk mengelompokkan buku berdasarkan jenisnya. Ada ID kategori, dan nama. Metodenya info atau string. Selanjutnya ada kelas peminjaman. Nah, kelas peminjaman ini berfungsi mencatat transaksi peminjaman buku. Nah, di dalam sini ada atribut mahasiswa, buku, tanggal pinjam, jatuh tempo, tanggal kembali, denda, proses, dan pengembalian. Ini masuk ke denda. Jadi denda ini ada tarif. Kelas ini digunakan untuk menghitung denda. Ini ada tarif perharinya. Ini terlambat. Dengan adanya UML class diagram ini, struktur sistem perpustakaan menjadi lebih jelas karena menunjukkan hubungan antar kelas serta tanggung jawab masing-masing kelas. Demikian penjelasan dari sistem perpustakaan berbasis Object-Oriented Programming yang telah saya buat, mulai dari perancangan UML class diagram hingga implementasi source code menggunakan bahasa Python. Dari hasil implementasi ini dapat disimpulkan bahwa konsep OOP seperti inheritance, association, aggregation ini sudah lumayan untuk membangun sistem yang terstruktur dan mudah dikembangkan. Saya menyadari bahwa program ini masih memiliki kekurangan, sehingga kritik dan saran yang membangun sangat saya harapkan untuk pengembangan selanjutnya. Terima kasih atas perhatian Bapak dosen dan juga teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.